Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema D, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang Ibu sampaikan hari ini kalian dapat memahaminya dengan baik dan dapat mengerjakan tugasnya dengan mudah. Yang pertama, kita mulai ke materi ya. Ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Jika tokoh utama berwujud tumbuhan, hewan, atau benda mati, maka tokoh tersebut bertingkah laku sebagai manusia. Dalam sebuah cerita, khususnya dalam teks fiksi, biasanya terdapat orang-orang atau bahkan hewan yang berperan dalam cerita. Nah, itulah yang disebut sebagai tokoh dalam cerita. Cerita rakyat merupakan cerita fiksi atau cerita hayalan atau cerita yang tidak nyata. Contoh cerita fiksi yaitu Sangkuriang, Malin Kundang, Timun Mas, Danau Toba, dan masih banyak cerita-cerita yang lainnya. Tokoh dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tokoh utama dan kedua tokoh pembantu. Tokoh utama merupakan sebutan bagi tokoh yang memiliki peran penting dalam sebuah cerita atau tokoh yang selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Dalam tokoh utama ini ada dua tokoh yaitu protagonis dan antagonis. Untuk tokoh yang protagonis yaitu tokoh yang memiliki watak atau sifat yang baik. Sedangkan untuk yang antagonis itu sangat berbalik dengan tokoh protagonis atau tokoh yang menyebabkan adanya konflik atau permasalahan dalam sebuah cerita. Sedangkan yang kedua tokoh pembantu yaitu merupakan tokoh yang menyelesaikan permasalahan dalam sebuah cerita atau berperan untuk mendukung tokoh utama. Langkah-langkah memberikan pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita. Yang pertama, membaca seksama dalam cerita. Yang kedua, memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Yang ketiga, perhatikan gambaran lingkungan tokoh. Saat memberikan pendapat, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, komentar dilakukan dengan bahasa yang sopan. Yang kedua, komentar disampaikan dengan alasan yang logis. Yang ketiga, komentar disampaikan dengan ucapan yang jelas. Dan yang keempat, tidak menyinggung perasaan orang lain. Langkah-langkah memberikan pendapat tentang inti cerita. Yang pertama, bacalah cerita dengan cermat. Yang kedua, carilah paragraf yang memuat permasalahan. Yang ketiga, carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Dan yang keempat, carilah bagaimana permasalahan itu diselesaikannya. Baiklah soleh-solehah, mari kita simak cerita beruang dan lebah berikut. Beruang dan lebah madu. Suatu hari, di sebuah hutan hiduplah seekor beruang besar tinggal seorang diri. Ia memiliki persediaan makan yang cukup banyak. Namun, suatu hari, persediaan makanan yang ia miliki sudah hampir habis. Hari ke hari terus berjalan. Akhirnya, makanan yang ia punya sudah benar-benar habis. Suatu pagi, beruang merasa sangat kelaparan. Akhirnya,
ia memutuskan untuk pergi ke dalam hutan belantara. Beruang mencari buah-buahan dan madu kesukaannya di dalam hutan. Namun, ia tidak dapat mendapatkan apa-apa. Ia merasa sangat sedih. Beruang terus menyusuri hutan dan menyusuri danau yang berada di dalam hutan. Beruang terus berjalan dengan menahan rasa lapar. Namun di tengah perjalanan, beruang melihat sarang lebah yang berada di sebuah lubang pohon yang tumbang di dekat sungai. Dengan sangat berhati-hati, beruang mendekati sarang lebah. Karena merasa sangat penasaran, beruang mulai mengendus-ngendus dengan sangat berhati-hati di dekat pohon tumbang tersebut. Beruang memastikan apakah lebah-lebah berada dalam sarangnya atau tidak. Pada saat beruang sedang asik mengendus-endus, beruang tidak menyadari bahwa sekumpulan lebah sudah pulang. Dengan membawa banyak madu, lebah-lebah tersebut melihat seekor beruang berdiri tepat di depan sarang mereka. Lebah-lebah pun terbang mendekati beruang besar tersebut. Tiba-tiba, sekumpulan lebah tersebut menyengat pantat beruang dengan sengatannya. Beruang pun sangat terkejut dan merasa sangat kesakitan. Ia pun sangat marah dan mengamuk. Beruang menyerang balik sekawanan lebah tersebut. Karena melihat beruang sangat marah, sekumpulan lebah sangat ketakutan dan bersembunyi di balik pohon. Sengatan lebah di pantatnya membuat beruang benar-benar sangat marah. Beruang meloncat ke atas batang pohon yang sudah tumbang. Beruang pun segera menghancurkan sarang lebah dengan cakarnya yang sangat tajam. Melihat beruang menghancurkan sarangnya, membuat sekawanan lebah yang berada dalam sarang sangat marah. Mereka segera keluar dan langsung menyerang beruang besar tersebut. Beruang akhirnya lari terbirit-birit. Ia melarikan diri dengan bekas sengatan lebah di seluruh tubuhnya. Namun, sekumpulan lebah terus mengejarnya. Beruang sangat kebingungan. Bagaimana ia dapat melarikan diri dari kejaran kemarahan lebah tersebut? Namun, akhirnya ia mendapatkan ide untuk menyelamatkan diri dari lebah-lebah tersebut. Beruang terus berlari dan akhirnya beruang melihat sebuah sungai di tepi hutan. Untuk menyelamatkan diri, beruang menyelam ke dalam air yang sangat dalam. Ketika situasi sudah aman, beruang keluar dari air. Ia merasa sangat sedih. Seharian mencari makanan, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Malah mendapatkan sengatan lebah di seluruh tubuhnya. Pesan moral dari cerita dongeng tersebut adalah, kuasailah amarahmu. Marah tanpa perhitungan hanya akan merugikan diri sendiri di kemudian hari. Untuk tugas hari ini, soleh-solehah, kerjakan 5 soal berikut dengan menyimak video cerita beruang dan lebah, atau boleh melihat di buku paketnya tema D halaman 35. Sekian pembelajaran hari ini, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.